sama kita akan belajar apa stok dulu. Ini kan Oke, apa itu kesehatan mental? Menurut kesehatan mental, seluruh aspek perkembangan seorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam memperbaiki diri, terus bagaimana adik-adik berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan sehat. Uh, Kesehatan mental itu berbeda-beda, mengalami dinamika dalam teman. Tidak sedikit ada waktu tertentu adik-adik mengalami masalah mental dalam kehidupannya. Oke, boleh dinikah. Sorry, boleh dinikah. Oke, mengapa kesehatan mental itu penting? Karena pentingnya kesehatan mental itu dapat mengganggu stres adik-adik hari-hari. Jika mentalnya terganggu, nanti adik-adik bisa menjadi emosi, jadi sering marah-marah, jadi sering malah, atau sering pusing. Dan kadang adik-adik sendiri nggak mampu untuk bermain dengan teman-teman. Karena itu, kenapa kakak di sini membahas untuk adik-adik wajib untuk tahu apa itu kesehatan mental. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, pertama dari pengertian bully dulu. Bully itu adalah penggunaan kekuasaan atau kekerasan. Biasa untuk adik-adik, bully itu bisa terjadi seperti adik-adik membuli seorang dalam contohnya mengatai teman sendiri. Seperti apa itu teman-teman mengatakan menjelek-jelekan teman-teman adik-adik atau membuat teman adik takut secara nggak sadar itu merupakan bully. Kemudian bully sendiri beresiko buat teman adik-adik apa ya kalau untuk zaman sekarang istilahnya kena mental. Oleh karena itu teman-teman harus bisa menjaga perilaku teman-teman pada teman-teman sendiri. Contoh bully secara fisik, teman-teman atau adik-adik memukul temannya sendiri atau mengejek temannya, mengata-ngatai teman. Itu mungkin sering terjadi di kelas atau di rumah sama teman-teman ketika adik-adik bermain. Nah, itu nggak boleh. Adik-adik itu merupakan contoh dari bully. Nah, nanti untuk akibatnya, akibat dari adik-adik sendiri, teman-teman tersebut nanti dia bisa merasa takut, jadi nggak mau untuk bermain sama teman-teman sendiri atau sama adik-adik. Nanti itu bisa menjadi efek negatif untuk kehidupan sehari-harinya adik-adik tersebut. Oke, boleh Kak dan dilanjutkan oleh saya. Oke, tadi Kak Yohanes sudah jelasin itu pengertian dari bully dan contoh-contoh dari bully. Nah, sekarang Kakak mau jelasin kenapa bully itu berbahaya bagi kesehatan mental kita semua. Jadi bully itu berbahaya bagi kesehatan mental kita karena uh, korban bully yang misalnya adik-adik sekalian yang sudah pernah mungkin menjadi korban bully mungkin akan merasakan ketakutan, terancam dan akan merasa tidak nyaman berada di lingkungan-lingkungan ramai seperti itu. Lalu hal ini juga dapat mempengaruhi mental uh, dan akan memberikan dampak negatif seperti yang sudah Kak Yohanes tadi sampaikan. Bully juga dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, bully juga akan terus mempengaruhi perkembangan adik-adik untuk selanjutnya. Boleh di next? Oke, adik-adik sekalian akan di sini kakak mau sampaikan pada adik-adik bagaimana cara mencegah bully. Untuk mencegah pembulian, adik-adik bisa melakukan kampanye kebijakan anti bully, lalu adik-adik juga bisa menjalin komunikasi yang efektif kepada teman-teman adik-adik sekalian, baik itu kepada yang lebih tua daripada adik-adik maupun yang seumuran ataupun yang lebih muda daripada adik-adik ya. Lalu untuk mencegah bully ini adik-adik juga bisa menciptakan lingkungan yang aman di lingkungan kalian, bisa juga dengan melakukan komunikasi yang efektif, lalu mengajari teman-teman adik-adik di sekitar tentang dampak-dampak negatif dari bully, lalu kalian juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian untuk menghindari bully. Lalu
Kalian juga bisa saling mengingatkan kepada teman-teman kalian untuk selalu membantu dan melindungi korban-korban bully. Kalian juga bisa mendorong sesama kalian untuk melakukan berbagai kegiatan positif yang kalian sukai. Sekian materi yang Kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami dan bisa menerapkan materi yang sudah Kakak sampaikan. Terima kasih. Kita akan menjelaskan tentang perbaikan pola makan dan gizi seimbang. Seperti yang kita ketahui ya adik-adik, pastinya kalian ini kan dalam masa pertumbuhan. Mungkin belum ada yang tahu apa itu gizi seimbang dan apa itu pola makan. Kami akan menjelaskan sedikit dari materi kami, semoga kalian bisa memahaminya ya. Pertama itu definisi gizi seimbang, memiliki arti susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seperti yang kita ketahui, untuk memiliki tubuh yang sehat, pasti kita perlu gizi seimbang. Apalagi kalau kita masih dalam masa pertumbuhan seperti adik-adik, pasti perlu makanan yang sehat dan gizi yang seimbang. Pola makan juga mempengaruhi faktor untuk memiliki tubuh yang sehat. Pola makan tersendiri yaitu merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi keadaan gizi seorang anak. Seiring dengan pertumbuhan seorang anak, maka akan semakin besar gizi yang dibutuhkan seorang anak. Oke, boleh next. Di sini angka kebutuhan gizi kita bisa lihat kebutuhan gizi untuk anak berusia 13 sampai dengan 18 tahun berkisar 2.400 sampai 2.650 kilokalori per hari. Untuk sarapan pagi harus memenuhi sekitar 20 sampai 25% dari kebutuhan kalori dalam sehari. Untuk makan siang dan makan malam masing-masing harus memenuhi sekitar 30 kebutuhan kalori dalam sehari. Kemudian manfaat gizi seimbang yaitu gizi atau nutrisi seimbang pada anak membantu dalam pertumbuhan kembang anak serta mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi. Seperti yang kita ketahui adik-adik, kalau kita makan makanan yang sembarangan atau yang menurut kita itu tidak sehat, pasti akan mempengaruhi kesehatan kita. Selain itu, pemenuhan gizi seimbang pada anak juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup anak serta mengurangi angka sakit dan kematian pada anak. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, boleh next slide. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada prinsip dasar gizi seimbang. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa untuk pemenuhan gizi seimbang terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adik-adik agar mendapatkan gizi seimbang. Nah, di antara prinsip-prinsip itu terdapat variasi, di mana adik-adik bisa mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan pemenuhan karbohidrat, protein, lemak, buah, dan sayuran. Yang kedua, proporsi, di mana adik-adik bisa mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan mengatur porsi makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian lanjut dengan kuantitas, di mana adik-adik bisa memperhatikan jumlah asupan makanan sesuai dengan kebutuhan energi dan nutrisi tubuh. Keempat, itu ada kualitas. Nah, adik-adik bisa memilih makanan yang berkualitas tinggi, seperti dengan pemenuhan serat, rendah lemak, dan rendah gula. Nah, kemudian tuh yang terakhir ada keseimbangan energi, di mana adik-adik bisa menyeimbangkan asupan energi melalui makanan dengan pemenuhan energinya yang melalui aktivitas fisik yang dilakukan oleh adik-adik. Kemudian kita lanjut untuk komponen nutrisi anak. Komponen nutrisi anak perlu untuk kita ketahui, yaitu komponen gizi seimbangnya ada beberapa, seperti karbohidrat. Karbohidrat ini bermanfaat sebagai sumber energi. Kemudian protein ini membantu untuk membentuk protoplasma sel. Kemudian vitamin membantu untuk mengkatalisator metabolisme sel. Kemudian mineral sebagai komponen zat gizi yang terdapat dalam kelompok mikro. Kemudian air yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Oke. Kemudian perlu adik-adik ketahui bagaimana cara menjaga dan melakukan porsi makan gizi seimbang, yaitu seperti contohnya dalam setiap satu piring kita perlu mengisi 2/3 dari setengah piring itu, yaitu terdapat makanan pokok seperti sayuran. Kemudian sepertiganya itu diisi dengan lauk pauk dan buah. Kemudian ini dalam pemenuhan makan gizi seimbang dianjurkan terpenuhinya karbohidrat, protein hewani dan nabati. Kemudian terdapat faktor penyebab ketimpangan gizinya. Nah, seperti faktor lingkungan akibat di lingkungan yang kotor yang menyebabkan kuman, kemudian faktor ekonomi karena tidak terpenuhinya pangan, kemudian faktor sosial budaya mungkin karena dipengaruhi area lingkungan keluarga, kemudian faktor religi itu adalah kepercayaan terhadap status gizi, seperti mungkin pada anak usia tertentu tidak diperbolehkan untuk makan makanan jenis makanan, padahal itu tuh adalah makanan yang bermanfaat untuk mencukupi gizi anak. Akan masuk ke dalam materi menjaga kesehatan melalui mencuci tangan. Oke, kenapa sih kita harus mencuci tangan dan apa manfaatnya? Oke, kita akan lihat ke dalam slide selanjutnya ya. Oke, jadi adik-adik ada faktor ya yang menyebabkan kita harus mencuci tangan, yaitu lingkungan, seperti kawasan rumah maupun taman bermain adik-adik nih. Karena lingkungan tersebut tuh pasti banyak ya virusnya, bakterinya, dan sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, mencuci tangan itu penting ya sebagai bagian dari kebersihan diri kita, agar kita juga terhindar dari penyakit, penyebab bakteri maupun virus, dan dapat mencegah komplikasi yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, boleh next slide, Kak.
Oke adik-adik, selanjutnya kakak yakin kalian semua di sini udah tahu kan gimana cara mencuci tangan. Nah, selama ini mungkin kalian cuma taunya mencuci tangan itu cuma digosok-gosok doang kan. Nah, di sini adik-adik kakak mau ngajarin kalian bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kakak akan mempraktikannya dengan seperti ini ya. Nanti adik-adik juga boleh sambil melakukannya sambil melihat kakak. Nah, langkah pertama, di sini ada 6 langkah ya adik-adik untuk mencuci tangan. Yang pertama yaitu adik-adik bisa menuangkan sabun pada telapak tangan, kemudian mengusap dan menggosok kedua telapak tangan dengan lembut dengan arah memutar. Seperti ini ya. Lalu, langkah yang kedua yaitu mengusap dan menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, punggung tangannya yang bagian sini adik-adik, itu kiri dan kanan. Lalu, yang ketiga yaitu menggosok sela-sela tangan. Seperti ini adik-adik. Lalu, langkah yang keempat yaitu membersihkan semua ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya yaitu menggosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian. Dilakukan pada kedua jarinya ya adik-adik, jari kiri dan jari kanan. Nah, setelah itu, yang terakhir yaitu menggosok ujung jari secara bergantian. Nah, tangan adik-adik bisa seperti ini, lalu yang sebelah kanan seperti ini. Baru digosok seperti ini adik-adik. Setelah itu, lakukan lagi pada tangan kiri. Nah, sampai di sini, kakak harap kalian semua bisa mengerti bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan yang benar ya. Next slide. Oke, adik-adik menjaga kebersihan itu ada kaitannya juga loh dengan wawasan dunia Kristen tentang Kristus, yaitu Cosmic Cooper, seorang teolog mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya atas jiwa kita saja, tetapi juga atas tubuh kita dan segala aspek ciptaannya. Oke, selain itu adik-adik, seorang mengakui Kristus sebagai Tuhan atas semesta akan menjadi perubahan-perubahan, yaitu radikal gaya hidup dalam kehidupan kita. Nah, menurut seorang teolog bernama Poitres, perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan motivasi dan kasih kita. Jadi, kita harus memiliki motivasi yang kuat dalam menjaga kebersihan diri, salah satunya menjaga kebersihan tangan kita. Seperti Tuhan Yesus juga yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kita bisa mulai dengan tindakan kecil kita, yaitu dengan cara mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain melalui mencuci tangan. Nah, jadi adik-adik sangat penting sekali ya menjaga kebersihan diri kita dengan mencuci tangan, karena tubuh kita ini juga adalah bait Allah yang harus dijaga agar kita mampu menyebarkan kasih terhadap sesama dan agar kita mampu beraktivitas dengan baik yang tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam topik menjaga kesehatan mata. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mata bagi kita? Seberapa penting fungsi mata bagi kita? Nah, jadi mata itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu alat komunikasi, lalu alat penglihatan, dan juga sebagai alat menjaga keseimbangan. Nah, kalau begitu berarti kita harus menjaga kesehatan mata kita agar kerja mata kita tetap baik. Nah, selanjutnya Kak. Nah, lalu kenapa sih sampai ada yang bisa terkena penyakit mata? Nah, kenapa nih? Oke. Ya, kenapa bisa terkena penyakit mata itu? Karena yang pertama karena kurang dalam rawat mata, yang kedua karena kekurangan vitamin, yang ketiga karena faktor keturunan, yang keempat karena kita terlalu sering menatap layar gadget, dan yang kelima karena kita sering memaksakan mata kita untuk melihat objek atau cahaya dari jauh tanpa bantuan kacamata atau lensa. Sehingga kan kita tahu sendiri bahwa di bagian mata kita itu ada yang namanya retina. Nah, kalau kita terlalu memaksakan mata kita untuk melihat objek atau cahaya dari jauh, maka retina kita itu akan lebih bekerja dengan keras untuk menangkap cahaya atau objek yang mau kita lihat. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang akan terjadi bila kita tidak merawat mata kita? Yang pertama itu akan terjadi kelelahan pada mata. Yang kedua, mata kita bisa menjadi kering. Yang ketiga, fungsi mata kita akan menurun, yaitu mata bisa menjadi rabun atau bahkan bisa terjadi kebutaan. Yang keempat itu mata bisa katarak, dan yang kelima itu bisa terjadi silinder pada mata kita. Oke, selanjutnya cara menjaga kesehatan mata. Sini ada beberapa caranya. Yang pertama itu menjaga pola makan dengan benar, yaitu konsumsi makanan yang bergizi. Nah, perlu diingat ya adik-adik bahwa makanan yang bergizi itu bukan selalu tentang makanan yang mahal, tetapi makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran hijau, ikan berlemak, dan makanan yang mengandung vitamin A dan juga vitamin C. Kemudian yang kedua itu memeriksa kesehatan mata dengan rutin. Nah, memeriksa mata dengan rutin itu biasanya disarankan itu setiap tahun. Kemudian terutama jika ada riwayat masalah mata dalam keluarga. Itu periksa mata itu di mana? Bisa di dokter mata. Kemudian membatasi penggunaan gadget. Jangan terlalu sering memain gadget, seperlunya saja. Sebaiknya istirahat sekitar 20-30 menit setiap 2 jam ketika menggunakan gadget.
Kemudian yang berikut itu berolahraga dengan teratur. Nah, dengan olahraga ini dapat membantu sirkulasi darah ke mata. Olahraga seperti aerobik, seperti berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda, itu sangat membantu. Disarankan sekitar 150 menit per minggunya. Kemudian konsumsi vitamin, seperti yang tadi kakak bilang, vitamin A dan juga vitamin C. Kemudian kurangi penggunaan gadget. Ya, jangan terlalu sering main gadget, seperlunya saja. Karena menatap gadget atau komputer itu sangat melelahkan mata, karena itu berfokus pada objek yang sama, menatap ke satu arah secara terus-menerus, dan dalam jarak sama, itu bisa membawa efek buruk pada otot-otot mata, bahkan dapat merusak penglihatan. Kemudian tidur dengan cukup. Mata juga butuh istirahat, tidur dengan cukup itu sangat penting untuk kesehatan mata sekitar 7-9 jam per malamnya. Oke, berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat bersama contoh makanan untuk kesehatan mata. Ada wortel, ubi jalar, sayuran hijau, buah-buahan, kacang almond, ikan, dan juga kuning telur. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja. Sebelumnya mungkin materi ini agak sensitif bagi kita, namun ini sangat penting. Seperti yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 19, yaitu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pada materi ini, kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita baik secara rohani maupun jasmani, karena tubuh kita sendiri adalah bait Allah. Mungkin boleh next, Kak. Oke, jadi kesehatan reproduksi dan seksual itu menurut Kementerian Kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Kalau menurut Rima Wirenfiona, tahun 2023 ada 3 faktor utama yang sangat berpengaruh, yaitu status kesehatan, praktik budaya, serta sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan. Boleh next, Pak? Oke, jadi adik-adik, di sini ada beberapa tips untuk menjaga dan merawat organ reproduksi pada laki-laki. Jadi adik yang laki-laki, perempuan juga boleh memperhatikan ya. Oke, yang pertama itu selalu mencuci tangan. Jadi, seperti yang tadi udah dijelasin Kak Maraga itu, menggunakan 6 langkah cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Boleh diterapin ya adik-adik. Terus yang kedua itu, jangan malas membersihkan alat kelamin. Saat kita mandi, dan saat kita mungkin selesai buang air kecil, boleh dibersihkan ya. Terus yang ketiga itu, secara berkala gunting rambut kelamin. Kenapa kita harus mengguntingnya? Supaya tidak menyebabkan kelembapan pada area alat kelamin laki-laki. Oke, selanjutnya mencukur dengan alat-alat yang bersih. Jadi kita itu harus mencukur bagian seperti mencukur bulu ketiak itu menggunakan alat-alat yang bersih dan kita yakini itu sudah bersih dan harus menggunakannya dengan hati-hati supaya tidak terjadi luka ya adik-adik. Oke, selanjutnya itu hindari menggunakan celana yang ketat. Mungkin saat ini kita masih banyak yang menggunakan celana yang ketat ya. Itu boleh menjadi peringatan bagi kita untuk menghindari menggunakan celana yang ketat karena celana yang ketat itu dapat menimbulkan jamur karena kekurangan udara. Oke. Terus yang selanjutnya ada bersunat. Pentingnya bersunat karena dapat mengurangi risiko infeksi pada alat kelamin. Oke, boleh next, Kak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo teman-teman semua. Gimana, masih semangat nggak? Oke, tadi kita udah dengar tips menjaga dan merawat organ reproduksi pada laki-laki ya. Nah, di sini kakak mau kasih tahu bagaimana untuk anak cewek menjaga dan merawat organ reproduksi atau kelamin ya. Untuk adik-adik yang cewek boleh diperhatikan ya. Ini mungkin sedikit sensitif ya untuk umur-umur kalian, tapi ini sebenarnya penting banget untuk di usia seperti ini kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi karena itu penting buat kita karena kita bisa mencegah penyakit menular dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini seperti pergaulan bebas. Oke, nah di sini kakak mau kasih tahu tips menjaga dan juga merawat organ reproduksi pada perempuan. Nah ini sebenarnya nggak beda jauh cara merawat sama dengan organ reproduksi laki-laki, tapi di sini kakak akan menjelaskannya. Yang pertama cuci tangan dengan sabun. Oke, kita boleh terapin cara mencuci tangan 6 langkah ya, itu cara cuci tangan yang baik dan juga benar. Terus untuk anak-anak perempuan biasanya itu kita harus menyediakan handuk atau tisu. Itu gunanya adalah untuk mengeringkan alat kelamin kita mungkin setelah buang air kecil atau setelah mandi kita harus mengeringkannya karena kalau area bagian kelamin kita itu basah itu bisa mengakibatkan jamur. Nah jamur itu bisa buat ada bakteri, virus yang masuk. Nah itu lama-kelamaan bisa buat penyakit. Nah yang kedua ini sama juga masih membahas tentang mencuci tangan. Oke, mencuci tangan setelah buang air kecil, baik, dan juga setelah buang air besar ya. Nah, yang berikut adalah hindari penggunaan sabun yang berbahan kimia.
khusus untuk wanita, ini kita perlu tahu karena sabun-sabun yang kita pakai itu biasanya mengandung bahan kimia yang efeknya itu bisa juga merusak atau bisa iritasi, membuat iritasi atau alergi gitu. Nah, jadi kalau kita mau pakai sabun, itu kita harus cek dulu sabun ini bagaimana kadar kimianya di dalam, atau siapa tahu sabunnya udah kadaluarsa terus kita pakai buat bersihkan. Nah, itu juga salah satu dampak negatif dari penggunaan sabun yang mengandung kimia. Nah, yang berikut, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, ini untuk anak-anak perempuan, kita harus wajib tahu ganti celana dalam 2 kali sehari. Nah, karena uh, kalau kita nggak ganti celana dalam, atau bisa kita biarkan berhari-hari, nah itu bisa buat jamur juga, terus membuat area kelamin pada perempuan menjadi lembab, dan juga akan ada banyak jamur di situ, guys. Nah, oke. Yang berikutnya adalah pilih celana dalam dari bahan katun, sehingga bisa menyerap keringat, dan juga kalau kita beraktivitas itu lebih gampang lagi. Yang berikut adalah saat haid. Nah, ini di sini mungkin kalian umurnya dari 9 tahun sampai 14 tahun ya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada juga beberapa adik-adik yang lain belum mengalami hal tersebut. Tapi ini perlu kita tahu ya, terkhusus untuk adik-adik yang sudah mengalami menstruasi, karena di saat kita mengganti menstruasi itu kebersihan area kelamin kita itu perlu dijaga ya. Nah, di sini kita harus mengganti pembalut. Kenapa? Karena pembalut itu kalau udah lama dipakai terus nggak diganti, terus lembab, itu bisa buat alergi. Nah, selain alergi itu bisa buat banyak jamur. Nah, kalau udah masuk ke dalam, itu bisa ada dampak negatifnya banyak banget. Bisa penyakit, bisa juga kanker. Nah, jadi itu penting banget ya guys, untuk adik-adik perlu ketahui kalau saat menstruasi harus mengganti pembalut, harus dibersihkan. Nah, dan juga pemakaian panty liner. Nah, untuk panty liner ini, kalau kakak saranin nggak usah dipakai, tapi dipakai juga baik sebenarnya, karena kalau kalau misalnya ada yang pakai panty liner terus kelupaan untuk dibuka, atau siapa tahu ada panty liner yang nggak cocok gitu buat kulit kita. Nah, panty liner itu seperti pembalut tapi ukurannya kecil. Nah, tapi itu juga dipakai untuk kebaikan sih, bisa jaga lebih bersih lagi. Oke, Kak, boleh next slide. Nah, oke, tadi kita udah tahu tips dan juga cara menjaga dan merawat alat reproduksi. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu lagi bagaimana kita tahu perubahan fisik kita. Nah, ini penting juga ya buat adik-adik ketahui. Nah, di sini ada perubahan fisik pada laki-laki dan juga ada perubahan fisik pada perempuan. Nah, boleh disimak ya, teman-teman. Jadi, kakak akan menjelaskan yang di sini perubahan fisik pada laki-laki. Oke, di sini otot-otot akan mulai membesar nih. Apakah udah ada nih yang mulai tumbuh membesar otot-ototnya, makin ganteng, mulai ada rambut di ketiak, di bagian area kelamin, dan juga di bagian dagu. Di sini ada tumbuh jakut, perubahan suara yang mungkinnya dia dari umur 1 sampai 12 tahun suaranya masih halus-halus, mungkin sekarang udah mulai kayak berat itu suaranya. Terus perubahan pada alat kelamin, dan juga muncul jerawat dan mengalami gigi basah dan juga sebagainya ya. Dan untuk yang pada perempuan, itu yang dialami pinggul akan mulai membesar, mulai tumbuh rambut, dan juga payudara mulai membesar, dan ada perubahan-perubahan pada payudara, dan juga mengalami menstruasi dan mengalami yang namanya timbulnya jerawat. Oke adik-adik, sekian materi tentang kesehatan reproduksi. Semoga adik-adik dapat mengerti dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan kelompok 6. Langsung. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Astrid. Di sini kakak akan membawakan materi tentang hubungan gadget terhadap kesehatan. Oke, mungkin dari adik-adik ini udah tahu ya apa itu gadget. Nah, kakak akan menjelaskan lebih jelas lagi penggunaan gadget yang baik. Oke, gadget merupakan sebuah perangkat elektronik yang berukuran kecil dan ada juga yang besar. Dan gadget ini memiliki fungsi untuk sebagai alat komunikasi, sumber mencari informasi, dan juga kita mendengarkan musik, dapat menghibur kita juga dalam keseharian kita, dan juga bisa dipakai untuk keseharian kita di sosial media. Nah, gadget ini juga dapat berupa seperti handphone, laptop, dan tablet. Tetapi ada juga yang seperti kamera, jam tangan pintar, dan layar sentuh. Oke, semakin majunya teknologi ini, hampir semua orang menggunakan gadget dan memilikinya. Nah, di sini tuh ada dampak positif penggunaan gadget. Oke, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada media komunikasi. Nah, media komunikasi ini, guys, bermanfaat bagi kita manusia untuk melakukan komunikasi jarak jauh dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dan dari manapun itu. Oke, ini tuh berupa menggunakan perangkat seperti smartphone, laptop, dan gadget lainnya. Yang kedua ada akses informasi. Semakin majunya teknologi, teman-teman dan adik-adik ini bisa mencari informasi yang ada di internet, seperti mencari informasi di berita lewat internet, mencari
memberikan informasi lewat sosial media dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada media hiburan. Nah, media hiburan ini kita bisa mendengarkan musik dan melihat video yang lucu-lucu di internet. Nah, media hiburan ini kita gunakan dengan baik-baik. Jangan kita menggunakan dengan hal-hal yang aneh-aneh, dan itu dapat berpengaruh pada cara kerja otak kita. Dan yang ke poin keempat ini ada sebagai gaya hidup. Semakin majunya teknologi juga ini, gaya hidup kita lebih mengaturnya lebih ke internet dengan menggunakan gadget. Kita dapat membeli barang-barang kita lewat internet dan mengatur aktivitas kita sehari-harian lewat internet ini. Terus ada poin ke-6 ini, kita dapat membantu proses pembelajaran kita. Teman-teman bisa lebih mempermudah cara belajar kita lewat internet dan melalui gadget ini. Nah, contohnya seperti yang tahun-tahun kemarin kita dalam masa pandemi COVID. Nah, teman-teman menggunakan gadget ini itu sangat penting waktu kita dalam masa pandemi COVID. Kita bisa kita bisa kelas lewat Classroom dan Zoom dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita dapat menambah wawasan. Dari kelima poin yang telah saya sebutkan di atas, teman-teman kita dapat menambah wawasan kita yang cukup luas dan bijak dalam menggunakan gadget dengan baik. Di sini ada ayat firman mengatakan, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dampak positif ini, di mana kita harus mengembangkan wawasan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif penggunaan gadget. Sehari ada dampak positif penggunaan gadget. Dari suara. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif penggunaan gadget. Selain dampak positif dari penggunaan gadget, ada juga dampak negatif penggunaan gadget yang dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang pertama, kurang tidur. Kecanduan gadget dapat menyebabkan kita kurang tidur, sehingga saat belajar kita di kelas, kita cenderung tidak fokus dan mengantuk. Selain itu, kurang tidur dapat mengganggu kerja otak kita. Dan kurang tidur bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan, penurunan konsentrasi, dan gangguan pertumbuhan. Yang kedua, gangguan pada mata kita. Kebiasaan kita saat sedang bermain HP dengan jarak yang sangat dekat dapat menyebabkan mata menjadi kering dan lelah, bahkan gangguan penglihatan seperti mata minus dan berpengaruh pada kesehatan mata kita. Sehingga pada zaman sekarang ini, banyak sekali anak-anak pada usia muda sudah menggunakan kacamata karena gangguan penglihatan. Yang ketiga, obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat terjadi pada kita yang kecanduan karena lebih sering tiduran dan kurang pergerakan. Kurang aktivitas fisik seperti olahraga mempunyai dampak buruk yang serius seperti obesitas. Apalagi kan kalau kita sedang bermain gadget atau HP, kita sering sekali ditemani oleh jajan atau minuman manis atau makanan cepat saji, sehingga kita menjadi malas dalam bergerak dan lemak pada tubuh kita itu menumpuk dan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Yang keempat itu berbahaya bagi otak. Otak kita sensitif terhadap radiasi elektromagnetik yang memancar dari gadget. Hal ini dapat mengganggu aktivitas otak sehingga dapat berdampak pada kemampuan belajar kita. Stimulasi yang berlebih dari gadget seperti gawai, komputer, televisi, dan tablet mempengaruhi tumbuh kembang otak kita. Risiko paling serius adalah keterlambatan secara kognitif, gangguan proses belajar dan berpikir, tantrum, mempunyai sifat impuls yang berlebih sehingga mengganggu kemandirian kita saat belajar. Yang kelima, masalah mental. Ketika kita sering bermain gadget, kita akan kurang bersosialisasi dengan dunia luar yang menyebabkan kesulitan bergaul sehingga merasa kesepian, misalnya bergaul bersama teman dan juga keluarga kita. Hal ini memungkinkan munculnya risiko depresi, gangguan kecemasan, dan sulit fokus. Dampak buruk konten yang dinikmati oleh kita melalui gawai mempunyai potensi untuk mengacaukan mental kita pada usia muda ini. Dampak buruk dari konten negatif yang dinikmati oleh kita seperti video, game, dan juga konten lainnya dapat menimbulkan perilaku agresif atau mudah marah. Tayangan video atau bermain video game bertema kekerasan dan seksual meningkatkan risiko kesehatan mental anak terganggu. Yang keenam, kecanduan gadget. Ketergantungan terhadap gadget membawa pengaruh buruk. Kita mudah merasa gelisah jika kita tidak memegang gadget. Pasti adik-adik pernah merasakan jika kita tidak memegang gadget, pasti kita akan merasa bosan ataupun malas beraktivitas. Kecanduan gadget akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita, mulai dari berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya jam belajar kita, gangguan tidur, gangguan pola makan, hingga kerusakan pada mata. Kecanduan gadget ini menjadi faktor utama dari pengaruh negatif gadget yang lain, yang seperti sudah Kakak sebutkan tadi, seperti kurang tidur, gangguan mata, obesitas, dan masalah mental. Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan cara mencegah gangguan kesehatan terkait penggunaan gadget. Yang pertama itu, atur batasan waktu.
kita bisa menetapkan batasan waktu harian atau mingguan untuk menggunakan gadget, membuat jadwal yang tepat untuk bermain gadget, misalnya di akhir pekan atau pada hari libur. Yang kedua, perhatikan posisi badan ketika bermain gadget. Posisi badan kita saat bermain gadget dapat menyebabkan masalah kesehatan pada kita pada usia muda ini. Pastikan posisi duduk dengan benar dengan postur tubuh yang baik saat menggunakan gadget. Duduk dengan pandangan lurus dan letakkan layar gadget sejajar dengan mata untuk menghindari masalah postur dan nyeri leher. Misalnya masalah pada tulang, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang ketiga, istirahat dari layar gadget. Kita juga bisa memberikan diri kita istirahat dari layar secara teratur, lakukan aktivitas di dunia nyata seperti berjalan-jalan, berolahraga, atau berkumpul dengan teman dan keluarga untuk mengurangi penggunaan gadget. Atau juga kita bisa menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang ada di lingkungan kita, misalnya ikut kegiatan pada gereja ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, batasi penggunaan gadget di tempat tertentu. Tetapkan aturan yang mengatur penggunaan gadget di tempat-tempat tertentu, seperti di meja makan, kita tidak boleh makan sambil memegang HP, atau selama kita belajar kita dilarang untuk bermain HP. Dan yang paling sering terjadi itu saat beribadah ya, itu kita harus benar-benar mengontrol penggunaan gadget kita karena itu dapat mengganggu diri kita sendiri dan juga orang lain yang sedang berdoa. Dengan membatasi penggunaan gadget di tempat tertentu dapat membatasi gangguan akibat penggunaan gadget.